Nama saya Nadia Safitri dari Alfa 2019. Pada kali ini saya akan memaparkan hasil OSOKA skenario D blok 6. Skenario D blok 6. Boni, laki-laki 25 tahun, terlelap tidur di beranda rumahnya karena merasa kekenyangan setelah makan siang 1 bungkus nasi rendang dan minum setengah gelas air. Beberapa menit kemudian, tetangga sebelah berteriak sambil mengejar maling yang lewat di beranda rumah. Boni pun terkejut dan langsung ikut berlari dengan kecepatan tinggi untuk mengejar sang maling. Setelah 200 meter berlari kencang, Boni pun berhenti karena tidak sanggup berlari lagi. Boni terlihat sesak nafas, jantung berdetak kencang, berkeringat banyak dan kehausan. Ia merasa perutnya penuh, nyeri dan mual. Keesokan harinya, Boni merasa pegal di paha. Selanjutnya adalah identifikasi masalah. Kalimat pertama yaitu Boni, laki-laki 25 tahun, terlelap tidur di beranda rumahnya karena merasa kekenyangan setelah makan siang 1 bungkus nasi rendang dan minum setengah gelas air. Selanjutnya, beberapa menit kemudian, tetangga sebelah berteriak sambil mengejar maling yang lewat di beranda rumah Boni. Boni pun terkejut dan langsung ikut berlari dengan kecepatan tinggi untuk mengejar sang maling. Setelah 200 meter berlari kencang, Boni pun berhenti karena tidak sanggup berlari lagi. Kalimat keempat, Boni terlihat sesak nafas, jantung berdetak kencang, berkeringat banyak dan kehausan. Kalimat kelima, ia merasa perutnya penuh, nyeri dan mual. Saya memilih kalimat keempat sebagai prioritas utama karena merupakan keluhan utama yang harus segera ditangani. Selanjutnya adalah analisis masalah. Masalah pertama, Boni, laki-laki 25 tahun, terlelap tidur di beranda rumahnya karena merasa kekenyangan setelah makan siang 1 bungkus nasi rendang dan minum setengah gelas air. Analisis masalah pertama adalah apakah posisi tubuh setelah makan dapat mempengaruhi dalam proses mencerna makanan. Gaya gravitasi membantu gerakan peristaltik dan memicu LES terbuka dan asam lambung naik ke esofagus sehingga memicu rasa mual. Analisis masalah kedua, apa penyebab tidur setelah makan? Saat tubuh mengkonsumsi makanan yang memiliki kandungan lemak, karbohidrat, dan protein, sistem saraf parasimpatik akan memerintahkan tubuh untuk melambat dan fokus pada pencernaan. Hal inilah yang membuat lesu. Saat makanan dicerna juga, sel dalam pankreas akan meningkatkan hormon insulin yang menyebabkan meningkatnya hormon melatonin serta serotonin yang membuat perasaan mengantuk. Analisis masalah yang ketiga, bagaimana fisiologi tidur? Tidur disebabkan oleh proses penghambatan aktif. Pusat yang terletak di bawah midpons pada batang otak diperlukan untuk menyebabkan tidur dengan menghambat bagian otak lain. Analisis masalah keempat, bagaimana mekanisme timbulnya rasa kenyang? Makanan masuk menyebabkan lemak dan glukosa meningkat. Lalu PYY akan meningkat sehingga nafsu makan turun yang menyebabkan peregangan lambung. Kemudian menyebabkan aferen nervus vagus mengirim sinyal ke pusat kenyang di batang otak sehingga menimbulkan rasa kenyang. Kalimat selanjutnya, beberapa menit kemudian tetangga sebelah berteriak sambil mengejar maling yang lewat di beranda rumah Boni. Boni pun terkejut dan langsung ikut berlari dengan kecepatan tinggi untuk mengejar sang maling. Analisis masalah pertama, bagaimana mekanisme terkejut pada skenario itu? Terkejut diakibatkan karena Boni terbangun. Kesadaran ditentukan oleh interaksi antara fungsi korteks cerebri dengan aras. Aras menerima serabut saraf dari jaras-jaras sensoris dan melalui talamus dipancarkan ke kedua korteks cerebri. Aras seperti tombol on-off untuk fungsi kesadaran. Analisis masalah kedua, apa yang dimaksud dengan stresor? Stresor adalah
suatu stimulus yang berpotensi memicu stres, yaitu perubahan pada keseimbangan fisiologis. Analisis masalah ketiga, apa saja jenis stresor? Jenis stresor ada fisik, kimia, dan fisiologi. Stresor fisik yaitu trauma, pembedahan. Stresor kimia, penurunan pasokan oksigen, dan stresor fisiologi yaitu olahraga berat. Analisis masalah keempat, apa perubahan sistem endokrin pada orang yang berlari dengan kecepatan tinggi? Perubahan sistem endokrin pada orang yang berlari dengan kecepatan tinggi yaitu epinefrin meningkat, kortisol meningkat, vasopresin meningkat, serta insulin menurun. Analisis masalah kelima, apa perubahan kardiovaskular pada orang yang berlari dengan kecepatan tinggi? Perubahan kardiovaskular yaitu cardiac output meningkat, peningkatan heart rate, stroke volume meningkat, serta peningkatan tekanan darah. Analisis masalah keenam, bagaimana perubahan fisiologis respirasi pada berlari dengan kecepatan tinggi? Perubahan respirasi yaitu terjadi hiperventilasi akibat mekanoreseptor. Kalimat selanjutnya, setelah 200 meter berlari kencang, Boni pun berhenti karena tidak sanggup berlari lagi. Analisis masalah pertama, bagaimana mekanisme kelelahan otot? Kelelahan otot disebabkan oleh kekurangan skeletal untuk melakukan kontraksi otot akibat dari aktivitas yang berlebihan. Analisis masalah kedua, apakah jenis metabolisme energi yang dominan pada skenario ini? Pada skenario ini, metabolisme energi yang dominan adalah anaerob karena adanya fermentasi asam laktat. Analisis kalimat selanjutnya, Boni terlihat sesak nafas, jantung berdetak kencang, berkeringat banyak, dan kehausan. Analisis masalah pertama, bagaimana mekanisme sesak nafas? Sesak nafas diakibatkan karena aktivitas fisik yang meningkat sehingga menghasilkan asam laktat yang akan masuk ke dalam darah. Asam laktat yang masuk ke dalam darah mengakibatkan pH darah turun. Akibatnya, asam laktat tersebut merangsang kemoreseptor yang ada dalam karotik dan aortic body sehingga mereka akan mengirimkan sinyal ke DRG di medula oblongata. DRG merangsang otot inspirasi untuk berkontraksi lebih agar oksigen dapat lebih banyak masuk. Analisis masalah selanjutnya, bagaimana mekanisme takikardia pada kasus ini? Takikardia disebabkan oleh peningkatan epinefrin yang menyebabkan heart rate meningkat. Analisis masalah ketiga, bagaimana mekanisme kehausan? Kehausan disebabkan oleh hormon ADH yang meningkat. Kalimat selanjutnya adalah ia merasa perutnya penuh, nyeri, dan mual. Analisis masalahnya, bagaimana mekanisme perut nyeri, penuh, dan mual? Perut penuh diakibatkan karena Boni makan dengan porsi besar, sehingga terjadinya distensi lambung. Distensi lambung sendiri menyebabkan perut terasa penuh. Nyeri diakibatkan oleh pengosongan lambung yang lambat akibat berkurangnya aliran darah. Akibatnya, dinding lambung teriritasi oleh HCl sehingga menimbulkan rasa nyeri. Mual disebabkan oleh pengeluaran vasopresin ketika cairan tubuh berkurang yang membutuhkan stimulasi CRH. CRH akan menyebabkan pengosongan lambung terlambat dan mual. Kalimat selanjutnya, keesokan harinya Boni merasa pegal di paha. Analisis masalahnya adalah mengapa pegal terasa di paha. Pada kasus ini, Boni melakukan aktivitas lari sehingga otot yang bekerja pada saat lari adalah hamstring, gluteus maximus, dan gastrocnemius. Otot-otot tersebut dominan berposisi di bagian paha sehingga mengalami pegal adalah paha Boni. Kerangka konsep skenario D blok 6. Yang pertama, Boni makan kebanyakan. Makan kebanyakan menyebabkan aktivasi parasimpatis yang selanjutnya akan menyebabkan mengantuk dan tertidur masuk ke fase 1 NRM.
Makan kebanyakan juga meningkatkan kadar gula darah yang dapat meningkatkan insulin. Makan kebanyakan juga menyebabkan lambung penuh. Peningkatan kadar gula darah yang meningkatkan insulin yang akan mengakibatkan peningkatan kerja natrium dan kalium. Peningkatan kerja natrium dan kalium menyebabkan sedikit hipokalemia. Peningkatan insulin menyebabkan meningkatnya juga tripopan, yang selanjutnya tripopan dikonversi menjadi serotonin lalu menjadi melatonin. Peningkatan kadar gula darah juga menyebabkan pelepasan adenosin oleh astroktik, yang selanjutnya akan dilanjutkan dengan vasodilatasi di ventrolateral preoptic nucleus. Hiperpolarisasi orexin ekspresi neuron menyebabkan kurangnya output dari orexin ekspresi neuron. Keempat ini sedikitnya hipokalemia, konversi tripopan menjadi serotonin lalu menjadi melatonin, vasodilatasi di ventrolateral preoptic nucleus, serta kurangnya output dari orexin ekspresi neuron selanjutnya akan menyebabkan mengantuk dan tertidur masuk ke fase 1 NRM. Selanjutnya fase NRM1 mudah terganggu yang akan menyebabkan terbangun. Terbangun juga disebabkan oleh suara keras yang mengganggu fase tidur. Terbangun selanjutnya menyebabkan Bonnie terkejut. Terkejut juga disebabkan oleh stresor psikologis berupa jeritan. Akibat dari terkejut, Bonnie pun berlari. Akibat berlari menyebabkan kontraksi otot, proprioreseptor dan mekanoreseptor pada otot dan sendi mengirim impuls ke korteks motorik, serta aliran darah menuju organ gastrointestinal berkurang. Kontraksi otot menyebabkan berlebihannya tearing pada otot bila kontraksi berlebihan. Juga menyebabkan metabolisme pembentukan ATP meningkat. Tearing pada otot selanjutnya akan menyebabkan inflamasi dan penumpukan cairan pada otot yang rusak, yang selanjutnya akan menyebabkan pegal di paha pada esok hari. Metabolisme pembentukan ATP yang meningkat menyebabkan meningkatnya metabolisme anaerob serta panas tubuh yang meningkat. Metabolisme anaerob tersebut menyebabkan peningkatan asam laktat yang selanjutnya akan meningkatkan rasa pegal. Rasa pegal tersebut membuat Bonnie berhenti berlari. Panas tubuh yang meningkat dideteksi oleh termoreseptor di hipotalamus. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan aktivasi saraf simpatik kolinergik yang menyebabkan berkeringat. Berkeringat sendiri menyebabkan menurunnya volume ekstraseluler dan peningkatan osmolaritas cairan ekstraseluler. Penurunan volume dan meningkatnya osmolaritas akan dideteksi oleh hipotalamus yang selanjutnya akan menyebabkan rasa haus. Berlari akan menyebabkan proprioreseptor dan mekanoreseptor pada otot dan sendi mengirim impuls ke korteks motorik. Selanjutnya, korteks motorik akan mengirim sinyal ke otot, limbik sistem, dan pusat kontrol kardiovaskular dan respiratorik. Selanjutnya, output dari sistem limbik dan pusat kontrol kardiovaskular memicu respon simpatis. Terkejut dan respon simpatis yang terpicu oleh kontrol kardiovaskular menyebabkan meningkatnya impuls saraf simpatis. Meningkatnya impuls parasimpatis dapat menyebabkan meningkatnya stroke volume dan meningkatnya ventilasi pernapasan. Meningkatnya stroke volume, heart rate, jantung yang berlebihan dapat menyebabkan takikardi. Meningkatnya ventilasi pernapasan jika berlebih dapat mengakibatkan sesak napas. Berlari menyebabkan aliran darah menuju gastrointestinal berkurang. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan pengosongan gaster yang lambat. Pengosongan gaster yang lambat mengakibatkan distensi pada lambung dan iritasi pada dinding lambung. Distensi pada lambung mengakibatkan nausea dan perut penuh. Iritasi pada lambung menyebabkan nyeri pada perut. Meningkatnya ventilasi pernapasan dapat disebabkan oleh meningkatnya impuls saraf simpatis
dan pengaturan ventilasi oleh medula respiratory control dan mekanoseptor otot. Sekian kerangka konsep. Kesimpulan pada skenario D ini adalah Boni baru makan dan mendapat stresor berupa jeritan dan aktivitas fisik, menyebabkan peningkatan respon simpatik yang menyebabkan timbulnya keluhan-keluhan yang dimilikinya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.